Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Mufti, guru SD Negeri Jomblangan, Pengutapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan praktek baik yang sudah saya lakukan yang berjudul penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Siswa adalah pribadi yang unik. Mereka memiliki beragam karakteristik, minat, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Konsep Merdeka Belajar merupakan salah satu langkah nyata dalam memberikan kesempatan dan kebebasan kepada siswa untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Merdeka Belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa dapat mendalami minat dan bakatnya masing-masing dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Salah satu langkah dalam mewujudkan Merdeka Belajar adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses belajar mengajar yang memungkinkan siswa dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, dan kebutuhan belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu sistem Among. Guru harus dapat menuntun siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan penelusuran profil belajar siswa melalui wawancara dengan siswa dan orang tua berkaitan harapan dan gaya belajar mereka masing-masing. Ini merupakan bentuk asesmen awal non-kognitif untuk mengetahui pemetaan kebutuhan belajar siswa. Selain itu, saya melakukan asesmen awal kognitif untuk mengetahui tahapan capaian para siswa. Dari hasil asesmen awal tersebut, saya gunakan untuk memetakan kebutuhan dasar sesuai kebutuhan dan kondisi siswa. Pemetaan tersebut saya gunakan sebagai rujukan dalam merancang pembelajaran yang bermakna sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka masing-masing. Bagi siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, saya berikan tantangan untuk melakukan percobaan. Siswa dengan gaya belajar visual, saya berikan bahan materi teks dan gambar yang menarik. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar auditori, saya menyajikan materi melalui video dengan efek suara yang menarik. Bagi siswa yang memiliki minat dalam IT dan diberikan fasilitas smartphone oleh orang tuanya, saya membolehkan mereka untuk membawa smartphone ke sekolah. Saya koordinasikan dengan wali siswa dan membuat kesepakatan dalam menggunakan smartphone di sekolah. Selanjutnya, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk menyesuaikan produk hasil belajar siswa. Tentu, produk yang dihasilkan siswa juga menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik mata pelajaran. Berdasarkan hasil penelusuran profil pelajar di kelas, ada beberapa penyesuaian produk siswa, antara lain produk hasil belajar berupa video, poster yang dibuat dengan Canva, komik, catatan di buku, dan model rekaman suara atau voice note. Penyesuaian produk belajar siswa tersebut saya layani dengan menyiapkan 5 QR code yang dapat dipindai para siswa sesuai dengan minat dan kemampuan yang sudah mereka pilih. Para siswa akan menyelesaikan tugas dalam bentuk produk sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing. Siswa yang suka menulis dan mendesain dengan IT bisa memilih produk poster melalui Canva. Bagi siswa yang gemar bercerita, bisa memilih produk berupa cerita dalam bentuk rekaman atau voice note. Bagi siswa kelompok kinestetik, bisa melakukan presentasi melalui video. Bagi siswa yang suka menggambar, bisa menyesuaikan produk dalam bentuk komik yang diberi keterangan sesuai dengan tugasnya dan tujuan pembelajaran atau materi yang saat itu diajarkan. Setelah siswa menyelesaikan tugas sesuai produknya, mereka akan memindai QR code yang saya siapkan dan sudah terhubung ke dalam folder Google Drive yang saya miliki di laptop. Bagi siswa yang tidak membawa HP, bisa meminta bantuan guru atau siswa lain untuk menguploadnya ke Google Drive. Di akhir tahun pelajaran, hasil produk tersebut akan dijadikan sebagai media untuk pameran para siswa sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya masing-masing. Saya senang karena bisa belajar menghias dan
kan belajar Menurut saya pembelajaran diferensiasi itu sangat bagus karena melihat kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi ini bagus diterapkan untuk pembelajaran di kelas karena nantinya anak-anak bisa memilih cara pembelajaran yang mereka sukai. Pembelajaran yang berdiferensiasi ini sangat baik diterapkan di sekolah SD Jomblangan karena masing-masing siswa kami mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Tantangan yang dihadapi ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana saya harus merancang strategi dan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa, mengelola proses pembelajaran dan menciptakan suasana kelas yang kondisional dan memberikan pemahaman bermakna sesuai profil belajar Pancasila. Harapan dan visi saya ke depannya adalah sebagai seorang pengajar sekaligus sebagai seorang pendidik, saya akan terus menuntun dan mendampingi dalam mewujudkan kemerdekaan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi dan diferensiasi konten, proses maupun diferensiasi produk. Saya akan terus belajar berbagi praktik baik dan selalu menginspirasi sesama bagaimana supaya lebih efektif dan kreatif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya serta sukses di masa depan. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.